8. Forecasting, Manajemen Teknik C. Dictionary Penistak Simbol NIM 19040169. Forecasting merupakan suatu proses membuat prediksi mengenai masa depan berdasarkan data saat ini dan masa lalu. Forecasting biasa digunakan dalam dunia bisnis untuk merencanakan strategi perusahaan atau organisasi ke depannya. Prinsip forecasting. Forecasting jarang sempurna. Hal ini karena meramal masa depan melibatkan ketidakpastian, karenanya hampir mustahil untuk membuat prediksi yang sempurna. Forecaster harus menerima beberapa kesalahan yang mana berbeda antara peristiwa yang sebenarnya terjadi dan mana yang prediksi. Kedua, forecast lebih akurat untuk kelompok barang ketimbang individual barang. Data untuk kelompok barang dapat stabil bahkan ketika barang individual dan kelompok tidak stabil. Oleh karena itu, akan lebih mudah mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi dari forecast kelompok suatu barang dibandingkan individu. Ketiga, forecast lebih akurat untuk horizon waktu yang pendek dibandingkan dengan horizon waktu yang panjang. Semakin pendek jangka waktu ramalan, maka semakin rendah tingkat ketidakpastiannya. Data tidak banyak berubah dalam waktu singkat. Semakin meningkat horizon waktu, maka akan lebih memungkinkan terjadinya perubahan pada pola dan hubungan. Karena hal ini, forecaster tidak bisa berekspektasi tingkat akurasi yang sama pada forecast jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya, lebih mudah memprediksi penjualan produk 2 minggu dari sekarang dibandingkan 2 tahun dari sekarang. Langkah-langkah proses forecasting. Pertama, menentukan apa yang ingin diprediksi. Forecast dibuat untuk merencanakan masa depan. Dengan begitu, pertama-tama perlu ditetapkan prediksi apa yang dibutuhkan. Misalnya, apakah kita membutuhkan prediksi penjualan atau permintaan. Bagian penting dari keputusan ini adalah level kebutuhan detail untuk ramalan. Apakah berdasarkan kelompok atau individu. Kedua, unit dari prediksi dalam bentuk box atau dolar dan sebagainya, dan terakhir adalah horizon waktu dalam bentuk bulanan atau kuartal. Kedua, evaluasi dan analisa data yang tepat. Langkah ini melibatkan identifikasi data, apa yang dibutuhkan dan data apa yang tersedia. Pemilihan data juga berdampak pada pemilihan model forecast. Misalnya, jika kita memprediksi penjualan produk baru, kita mungkin tidak membutuhkan informasi penjualan terdahulu, yang mana akan membatasi kegunaan model forecasting yang membutuhkan data kuantitatif. Merupakan hal penting untuk mengenali pola untuk memilih model forecasting yang tepat. Misalnya, jika perusahaan mengalami peningkatan tinggi di penjualan produk tahun lalu, maka sangat penting untuk mengenali pertumbuhan penjualan tersebut untuk melakukan ramalan yang tepat. Ketiga, pilih dan uji model forecasting. Setelah data dievaluasi, selanjutnya adalah memilih model forecasting. Dalam memilih model forecast, perlu adanya pertimbangan terhadap faktor biaya dan kemudahan penggunaan model. Faktor akurasi juga penting dipertimbangkan. Prosedur umumnya adalah dengan mempersempit pilihan menjadi 2 atau 3 model berbeda dan menguji model dengan data masa lalu dan melihat model mana yang paling akurat. Keempat, hasilkan prediksi. Dan kelima, pantau akurasi ramalan. Setelah membuat forecast, kita harus merekam atau mendokumentasi apa yang terjadi. Kita akan menggunakan informasi tersebut untuk mengawasi ketepatan forecast kita. Proses ini harus dilakukan dengan secara berkelanjutan dikarenakan lingkungan dan kondisi yang sering berubah. Apa yang model forecasting bagus hasilkan di masa lalu mungkin tidak menghasilkan ramalan yang baik di masa yang akan datang. Kita harus selalu bersiap untuk merevisi model forecasting kita sebagaimana dan data kita berubah. Metode forecasting dibagi menjadi 2, yaitu metode kualitatif. Biasa juga disebut metode judgmental, di mana metode ini dibuat secara subjektif oleh forecaster. Metode ini merupakan tebakan forecaster atau expert berdasarkan intuisi, pengetahuan, dan pengalaman. Ada beberapa tipe metode kualitatif, ada yang informal dan terstruktur. Sebagaimanapun juga, terstruktur prosesnya harus diingat bahwa model ini berdasarkan opini subjektif dan tidak bersifat matematis. Berikut adalah karakteristik metode kualitatif, yaitu berdasarkan keputusan atau opini manusia, subjektif dan tidak matematis. Keuntungan dari metode ini adalah dapat menggabungkan perubahan terbaru pada lingkungan. Kelemahannya bersifat bias yang mana dapat mengurangi akurasi ramalan.
Berikut contoh metode kualitatif, yaitu opini eksekutif adalah metode forecasting di mana sekelompok manajer bertemu dan secara kolektif mengembangkan prediksi. Meskipun manajer dapat membawa pengetahuan bagus kepada ramalan, metode ini memiliki beberapa kekurangan. Seringkali opini dari satu orang dapat mendominasi ramalan apabila orang tersebut memiliki kekuatan lebih daripada anggota kelompok lainnya. Yang kedua, riset pasar adalah pendekatan yang menggunakan survei dan wawancara untuk menentukan kesuksesan, kesukaan, ketidaksukaan, dan preferensi untuk mengidentifikasi ide produk baru. Pendekatan ini memiliki kekurangan. Yang paling sering terjadi berhubungan dengan bagaimana pertanyaan dari survei dirancang. Pertanyaan survei dirancang dengan buruk akan berujung pada misinterpretasi hasil survei. Yang ketiga adalah metode Delphi, merupakan metode forecasting di mana tujuannya mencapai konsensus di antara kelompok ahli sembari mempertahankan anonimitas mereka. Metode ini memiliki kelebihan dalam mencegah adanya dominasi dari satu pihak. Hanya saja metode ini memakan banyak waktu dan biaya. Metode kedua dalam forecasting adalah kuantitatif, merupakan metode forecast berdasarkan model matematika. Dengan begitu, metode ini bersifat konsisten. Karakteristiknya adalah berdasarkan matematika dan bersifat kuantitatif. Kedua adalah kekuatannya, konsisten dan objektif, dapat mempertimbangkan banyak data dalam bersamaan. Kekurangannya adalah data kuantitatif sulit didapatkan sehingga prediksi hanya bagus sebagaimana data ramalan tersebut. Contoh metode kuantitatif, model seri waktu. Metode ini berasumsi bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ramalan berada pada seri waktu data. Seri waktu merupakan seri observasi yang diambil dalam interval reguler dalam kurun waktu tertentu. Analisis seri waktu berasumsi bahwa kita dapat menghasilkan ramalan berdasarkan pola data. Yang kedua adalah metode kasual. Biasa juga disebut metode asosiatif, menggunakan logika yang sangat berbeda untuk menghasilkan ramalan. Model ini berasumsi bahwa variabel yang ingin kita ramalkan berhubungan dengan variabel lain pada lingkungan. Merupakan tugas forecaster untuk menemukan bagaimana variabel tersebut berhubungan dalam konteks matematis dan menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi masa depan. Model seri waktu umumnya lebih mudah digunakan ketimbang model kasual. Model kasual bisa menjadi begitu kompleks, khususnya jika kita mempertimbangkan hubungan antara banyak variabel. Model seri waktu juga cukup akurat dan sederhana, sehingga lebih mudah digunakan dan menghasilkan ramalan lebih cepat dibandingkan metode model kasual yang membutuhkan pembangunan model. Model seri waktu. Model ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu horizontal. Pola horizontal hadir ketika nilai data berfluktuasi di sekitar titik tengah konstan. Contohnya adalah penjualan produk tidak menurun maupun meningkat dalam jangka waktu tertentu. Pada pola ini, permintaan produk stabil dan mudah diprediksi. Contoh model forecasting adalah metode naive, simple mean average, simple moving average, weight moving average, exponential smoothing. Trend. Pola ini hadir ketika data menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam jangka waktu tertentu. Contoh model forecasting adalah trend adjusted exponential smoothing dan linear trend line. Ketiga adalah seasonalitas atau musiman. Pola ini biasanya berulang dalam panjang yang konstan. Pola musiman ini terjadi ketika variabel yang kita coba untuk prediksi terpengaruh oleh faktor musiman seperti kuarter atau bulan. Contohnya adalah operasi eceran yang dengan penjualan tinggi di bulan November dan Desember dengan puncak penjualan pada hari Jumat dan Sabtu. Yang terakhir adalah siklus. Pola ini tercipta karena fluktuasi ekonomi. Hal ini bisa berupa resesi, inflasi, atau bahkan siklus hidup dari produk. Perbedaan siklus dengan pola musiman adalah pola siklus bervariasi dalam hal nilai panjang dan besarnya, sehingga sulit untuk diprediksi. Perangkat lunak forecasting. Yang pertama, spreadsheet. Software ini menyediakan kapabilitas forecast yang mendasar, seperti exponential smoothing dan yang sederhana dan regression. Hanya saja, software ini memiliki kekurangan di mana software ini tidak dapat melakukan analisis statistik dari data forecast. Yang kedua, statistical package. Paket software ini menawarkan kapabilitas forecast dan juga kapabilitas analitis data ekstensif. Software ini cocok digunakan untuk penggunaan yang ingin melakukan kapabilitas grafik
dengan statistik. Ketiga, Specialty Forecasting Package. Paket ini dapat digunakan oleh pengguna yang membutuhkan kapabilitas analisis statistik ekstensif sebagai tambahan dari paket forecasting. Panduan memilih software forecasting. Yang pertama, apakah software memiliki fasilitas yang kita inginkan? Apakah metode forecasting yang Anda gunakan tersedia dalam paket software tersebut? Pertimbangkan kapabilitas grafik software, manajemen data, dan fasilitas laporan. Yang kedua, platform apa yang tersedia untuk paket tersebut. Ketiga, seberapa mudah paket tersebut dipelajari dan digunakan. Beberapa paket menawarkan banyak kapabilitas namun sulit digunakan, maka hal ini perlu menjadi pertimbangan. Keempat, apakah kemungkinan untuk menerapkan metode baru? Hal ini dikarenakan forecaster sering memilih untuk memodifikasi metode yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kelima, apakah kita memerlukan forecasting yang interaktif atau repetitif? Keenam, apakah kita memiliki data yang banyak? Banyak paket software yang memiliki batasan dalam memproses data. Oleh karena itu, besar data perlu menjadi pertimbangan. 7 adalah apakah ada bantuan lokal. Pastikan paket software memiliki dokumentasi dan bantuan teknikal yang baik. Dan terakhir adalah apakah paket tersebut memberikan jawaban yang tepat. Meski menggunakan komputer, tidak selamanya paket software menghasilkan jawaban yang benar. Pemilihan model forecasting yang tepat. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan model forecasting. Pertama adalah jumlah dan tipe data yang tersedia. Model forecasting kuantitatif memerlukan tipe data tertentu. Jika tidak tersedia cukup data, maka lebih baik untuk menggunakan model forecasting kualitatif. Kedua, tingkat akurasi yang dibutuhkan. Pada beberapa situasi, forecast hanya membutuhkan estimasi ramalan kasar, sedangkan yang lainnya membutuhkan akurasi yang presisi. Tingkat akurasi ini juga dapat berdampak pada biaya operasi ramalan. Semakin tinggi tingkat akurasi, semakin mahal biaya. Hal ini dikarenakan meningkatnya biaya untuk memproses data dan juga biaya software komputer. Keempat, panjang horizon forecast. Hal ini berpengaruh pada pemilihan model forecasting. Tentukan terlebih dahulu seberapa jauh ramalan yang dibutuhkan agar dapat memilih model forecasting yang tepat. Dan yang terakhir adalah pola data yang ada. Penting untuk mengidentifikasi pola pada data yang untuk memilih model yang tepat. Misalnya, kesalahan dapat terjadi bila model forecasting dimaksudkan untuk pola horizon digunakan pada pola trend.